Saya belum menemukan sesuatu yang luar biasa aneh. Insiden ini agak aneh jika saya harus mengatakan sebuah cerita yang layak untuk dibagikan. Aku bisa memberitahumu satu. Itu terjadi sekitar 4 tahun lalu. Dini hari itu, saya berjalan-jalan di taman dekat rumah saya. Aku baru saja jatuh cinta. Tidak bisa tidur di malam hari. Bangun pagi-pagi, tepat ketika saya dekaden dan longgar. Saat berjalan-jalan di taman yang kosong, aku mendengar tangisan aneh. Setelah melihat-lihat, saya melihat seekor anjing merintih pelan di bawah pohon. Labrador hitam tepatnya. Saya pikir orang malang itu pasti tersesat. Jadi saya pergi dan saya menyentuh si kecil. Dan dia segera mulai mengibaskan ekornya seperti orang gila. Jilat tanganku, terlihat sangat bahagia. Kurasa dia tak memakai cincin foto. Tidak ada informasi identitas lainnya. Bagaimana dia bisa berada di sini sendirian? Apakah itu ditinggalkan? Atau hanya anjing liar? Aku tidak tahan. Biarkan saja dia merengek menyedihkan di sini. Jadi saya berdiri dengan enggah. Saya ingin melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang mencari anjing. Setelah beberapa langkah, anjing itu mengikuti. Dia mengikutiku kemanapun aku pergi. Kami berjalan melewati seluruh taman bersama. Saya tidak menemukan orang yang mencari anjing. Aku harus pulang. Tapi saya tidak bisa khawatir tentang anjing ini. Lihat ke bawah ke mata coklatnya. Ini seperti membawaku pulang bersamamu. Saya berpikir, mungkin itu kehendak Tuhan. Kirim anjing lucu dan pintar ini ke hubungan yang baru saja rusak. Aku merasa kesepian di sisiku. Jadi aku membawanya pulang bersamaku. Tapi di lain waktu, saya masih mencoba yang terbaik untuk membantunya menemukan pemiliknya. Saya melaporkan anjing yang hilang ke otoritas terkait. Juga menempelkan pemberitahuan Shaolin di seluruh kota. Tapi tidak ada yang menghubungiku. Itu saja, anjing itu tinggal bersamaku. Saya sudah menamainya. Namanya Snoopy. Saya mengajaknya jalan-jalan setiap pagi. Beberapa hari pertama, saya berjalan dengan cara yang sama. Hal yang aneh adalah, setiap kali kita melewati sebuah rumah, Snoopy akan mampir ke properti. Saya tidak bisa mengambilnya. Ia hanya menatap rumah itu dengan lekat, terus menelepo. Tapi aku tidak akan memindahkan gelombang. Saya membutuhkan waktu 10 menit setiap kali untuk mengeluarkannya dari sana. Lalu aku mengubah rute jalan pagiku. Tidak ada lagi yang melewati rumah itu. Snoopy tidak melakukannya lagi. Saya tidak pernah mengerti mengapa. Rumah itu terlihat seperti tidak ada yang spesial. Dalam 6 bulan kedipa, saya mengajaknya beberapa jalan berbeda, tapi akan dengan sengaja melewati rumah itu. Tapi suatu pagi, saya harus menjalankan tugas. Aku membawa Snoopy bersamaku. Simpan untuk mengajak anjing berjalan-jalan. Tapi aku lupa rute tugas untuk melewati rumah itu. Berpikir bahwa begitu lama telah berlalu, dia pasti lupa tentang rumah itu. Jadi aku membawa Snoopy bersamaku. Tapi semuanya tidak berjalan seperti yang saya kira. Dia akan berada di depan rumah itu lagi. Tidak bisa mengambilnya. Menatap rumah dan berteriak. Tidak bisa berpaling. Tidak peduli seberapa banyak aku membujuknya, dia tidak akan pergi. Dan tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia tinggal di sana selama sekitar 15 menit. Saya pikir dia akhirnya akan pindah. Tapi aku tak menduga. Kali ini, dia bergegas ke rumah tanpa peringatan. Tali di tanganku ditarik olehnya. Aku segera mengejarnya dan memanggilnya kembali. Tapi dia tampak marah. Sama sekali tidak. Dalam sekejap mata, dia telah berlari ke halaman belakang rumah. Apa yang membuatnya tertarik? Apakah rumah itu punya kucing? Dan saya mengejarnya dan saya berdoa agar tidak dapatkan masalah dan tunggu aku lari ke halaman belakang. Lihat Snow, daripada menggali lubang gila di halaman belakang orang. Saya juga memiliki halaman belakang, tapi aku belum pernah melihatnya menggali lubang sebelumnya. Dan saya pergi, dan saya mencabut talinya, dan saya mencoba menariknya. Tapi dia menolak untuk pergi, tetap berlari. Dan itu menyadarkan saya, hidung anjing sangat sensitif. Apa dia mencium sesuatu yang terkubur di bawah sini? Saya pikir itu semacam momok makanan, atau tulang, atau semacamnya. Tapi beberapa menit kemudian, mayat yang membusuk muncul di lubang. Sepertinya seorang pria berusia 30-a. Mungkinkah ini pemilik Snoopy sebelumnya? Saya dengan tegas melaporkan kasus ini. Pihak berwenang menerima laporan dan memulai penyelidikan. Pria itu bersama pacarnya. Saya menyewa rumah ini. Dia memang memiliki Labrador. Tetangga di sekitar mengatakan mereka memanggil mereka Dashan dan Xiao Jia.
Tetapi penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa itu adalah identitas palsu. Apa yang orang-orang di sekitar Anda ketahui tentang kehidupan dan masa lalu mereka? Itu semua fiksi. Tapi rumah yang mereka sewa sampai sekarang masih dalam kondisi sewa normal. Sejauh ini, furnitur atau bagasi di rumah atau semacamnya tidak ada yang diambil. Polisi tidak menemukan wanita yang bernama Xiao Xia. Meskipun tidak ada bukti bahwa wanita itu adalah pembunuhnya, tapi tidak dapat disangkal bahwa dia adalah tersangka besar. Kalau tidak, mengapa dia pergi dengan tergesa-gesa? Karena semua barang pribadinya, hampir semuanya masih ada di rumah, termasuk dompet, kartu identitas, atau semacamnya. Tubuh gunung yang digali oleh Snoopy dimakamkan di pemakaman kota. Karena tidak mengetahui identitas aslinya, mereka memasang monumen tanpa nama untuknya. Hal yang paling aneh menurut saya adalah, menurut kematian gunung, dilihat dari saat Xiao menghilang. Rumah itu seharusnya tidak berpenghuni selama lebih dari setengah tahun. Tapi sewa tidak pernah berhenti. Hingga jasad Dashan ditemukan, tuan tanah telah dapat menerima sewa secara normal. Dan itu uang tunai dalam amplop. Itu dikirim langsung ke kotak surat di pintu pemilik. Alamat suratnya adalah Dashan. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang membayar sewa? Mungkinkah itu pacar Dashan? Xiao Xia tidak ingin baru disewa. Tahukah Anda bahwa ada mayat yang dikuburkan di rumah dan Anda tetap menyewanya? Saya belum menemukan semuanya. Saya pikir polisi harus memiliki beberapa detail, tidak diungkapkan kepada publik. Tidak peduli orang seperti apa pemiliknya. Di mata anjing, mereka adalah kerabat terdekat mereka. Snoopy yang malang. Sampai hari ini, setiap kali kita melewati rumah itu, dia akan tetap merasa sedih, rengekan sesekali. Hanya saja tidak bersemangat seperti sebelumnya. Saya harap dia bisa segera keluar dari kesedihannya.